ini ada cluenya. Oh, tol ini Baros. Oh. Dari situ aja udah ketahuan. Dan alhamdulillah dengan proses yang begitu panjang, sekarang ada di titik ini dan nggak nyangka juga bisa di titik sampai bisa masuk tim Persib di usia 16 tahun itu nggak mudah juga. Karena tim Persib ini adalah salah satu tim besar di Indonesia. Sepak bola itu pasti ada jenuhnya, pasti itu siapapun itu mau pemain besar, pemain siapapun itu pemain luar negeri, tapi pasti ada di titik terjenuhnya. Gimana caranya untuk Ya itu tetap menjaga kita semangat itu? harus dengan jaga kayak kita sukanya hobinya apa, kayak sekarang alhamdulillah saya suka hobinya padel ya. suka hobinya golf, suka hobinya motoran. Jadi Karena rasa-rasanya kok kalau ngomongin Beckham Putra sorotannya jadi gede banget gitu. Apakah itu ada latar belakang Persib atau enggak? Iya, itu dia ya, makanya. pastilah spesial Persib itu pasti gede banget. Jadi orang-orang pasti membicarakan. Ya pastilah pemain bintang itu jadi dibicarakan. Jadi kenapa Kalau harus King di Jadi wajar ya? ya jadi wajar aja ya. Yang penting Halo Bobotoh juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya, Reina Sukmawati, yang akan membahas edisi spesial karena hari ini cukup ramai di studio Tribun Jabar. Saya nggak sendirian, di sebelah sana sudah ada Kang Giri seperti biasa. Halo. Dan selain Kang Giri udah kecil, Muncul ya. gak apa-apa. Iya, apa deh? Gak apa-apa, kita spill langsung. Di tengah-tengah kami ini sudah ada salah satu lokal hero kota Bandung yang tumbuh menjadi kecintaannya masyarakat Jawa Barat, kecintaannya Bobotoh, menjadi simbol harapan nih bagi para pemain muda lokal di Indonesia untuk bisa berprestasi. Siapa lagi kalau bukan the myth, the legend, pemilik nomor punggung 7, Kapten Muda, Beckham Putra Nugraha. Senang sekali ya. Spesial. Iya, spesial banget ya. Biasa kita ngoper berdua. Iya. Jadi sekarang jangan nanya tentang prediksi jangan ya. Kayak ada Sekarang orangnya. kita tanya. Biasanya kita ngomongin di belakang ya. Iya. Beckham Putra orangnya nyamperin ternyata. Nah, Beckham ini kita bahas dulu karena baru fresh banget ya semalam pertandingan. Ini kita syuting tanggal 10 Maret hari Selasa dan 9 Maret kemarin Beckham bertanding bersama Persib Bandung melawan Persik Kediri 3-0. Selamat atas kemenangannya. Dan jadi kapten. Dia dan jadi kapten di Alhamdulillah. saat mulainya itu gimana setelah pertandingan tuh biasanya apalagi Ramadan sekarang kan semakin malam ya bertandingnya, terus harus bangun subuh untuk sahur dan lain sebagainya. Biasanya gimana sih rutinitas sehari-hari kalau Beckham? misalnya latihan juga kita menyesuaikan jadwal pertandingan kebetulan karena kita pertandingan tuh 20.30 kan. Agak sedikit malam jadi kita bisa setelah buka puasa kita sholat isya kita taraweh dulu. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah sunnah taraweh dan itu jadi bagian rutinitas kita sebagai muslim. Tentunya kita selalu untuk bisa berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa dengan baik karena ini adalah bulan suci juga dan semoga bulan berkah juga untuk tim Persib. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kebiasaan sehari-hari ada perubahan nggak selama Ramadan? Ya paling perubahan sih dari pola tidur juga pasti berubah lah karena Ramadan tuh kita harus lebih pagi juga bangunnya, terus kita waktu istirahat juga kita harus diatur, waktu makan juga kan. Jadi apalagi kan kita latihan juga pada waktunya dekat kan. Jadi kalau misalnya kita makan terlalu banyak juga takutnya nanti perut juga sakit nanti. Kalau menu Menu, ada perubahan ya, atau enggak dari tim-tim lebih medis? sedikit juga sih karena mungkin menjaga asupan makan dan vitamin juga harus benar-benar seimbang gitu porsinya, jangan terlalu kurang, jangan terlalu berlebihan karena bisa nanti jadi sakit kan gimana. Nah, semalam juga kita nonton ya bareng-bareng Beckham waktu bertanding, jatuh bangun juga ya lumayan berkali-kali gitu. Saya sampai deg-degan karena tahu ada jadwal podcast ya untuk dia nggak kenapa-napa tapi aman ya asalnya. Alhamdulillah, Aman ya enggak. Jadi target. Iya, itu dia. Berkali-kali masalahnya. Soalnya selama ini termasuk yang paling lincah lah, Iya. eksplosif sekali kan pergerakannya di sayap. Dan selama ini kan bukan cuma bermain di sayap ya, terakhir juga bermain di gelandang juga. itu. Ada nggak perbedaan? Ya paling perbedaannya lebih ke positioning sih. Karena kan kalau di sayap tuh pasti lawannya 1 lawan 1 kan sama bek kanan atau bek kiri kan biasanya. Kalau Kalau di tengah lebih banyak kompleks lagi, ya? lebih kompleks lagi ya. Kadang kita bisa ketemu sama stopper, kadang sama gelandang, kadang juga sama bek sayap mereka. Jadi di gelandang harus lebih
lebih aware lah. Kalau lebih di sayap lebih enak, satu aja lawan itu gitu. Cuma depan belakang Ya, belakang dan satu lawan satu tuh kita bisa matiin bek kanan mereka, bek kiri mereka. Kalau misalnya mereka udah capek, kita udah enak. ya. Kalau Abekam sih kayaknya nggak capek-capek ya, 90 menit main, injury time sampai kapanpun tetap lari Iya, gitu. tenaganya sangat-sangat Iya. Alhamdulillah. Nah, Abekam kita kilas balik dulu nih sedikit. Tadi udah disinggung ya di awal kalau Abekam ini salah satu pituin lokalnya Kota Bandung, Jawa Barat. Mungkin salah satu harapan juga ya sekarang melihat di tengah persaingan pemain asing dan lain sebagainya, kita punya seorang Beckham Putra gitu yang sampai saat ini masih jadi andalan dan juga masih menjadi kecintaan gitu. Nah, mengawali ini semua tuh dari mana sih Abekam Ya, masih ingat nggak? Alhamdulillah ngawalin juga Tina Buddha. Pastinya dengan segala proses yang sangat-sangat panjang lah. Karena pasti orang tuh cuma taunya di titik sekarang. Tapi prosesnya yang sangat begitu panjang dengan jatuh bangunnya. Kadang kita pasti ada di titik terendahnya. Dan disitulah kita harus bisa kembali lagi ke apa tujuan kita, tujuan awal kita bahwa saya ini punya mimpi yang besar. Bagaimana harus bisa mewujudkan itu. Dan alhamdulillah dengan proses yang begitu panjang, sekarang ada di titik ini dan nggak nyangka juga bisa di titik sampai bisa masuk tim Persib di usia 16 tahun itu nggak mudah juga karena tim Persib ini adalah salah satu tim besar di Indonesia. Semua pemain pengen main di sini dan semua pemain asing juga pengen main di sini. Ini jadi suatu kebanggaan, apalagi saya asli Bandung, asli Gede Bage. Jadi nggak nyangka lah bisa salah satu perwakilan anak-anak yang ada di Jawa Barat. Semoga ada penerus-penerus yang lainnya. Saya salah satu inspirasinya karena mimpi itu tidak akan terwujud kalau kita nggak tekun. Tapi sekarang kan udah di Persib udah seperti ini, udah dua kali juara, terus di timnas juga. Ada nggak merasa bahwa jenuh atau seperti apa gitu? Ya pastilah, kalau sepak bola tuh kan lingkungannya juga pasti kita latihan tiap hari ketemu orang itu aja. Terus kita kalau away juga orang itu aja. Jadi kita harus bisa bagaimana sih kita mengatasi jenuh itu, karena sepak bola itu pasti ada jenuhnya. Pasti itu siapapun itu, mau pemain besar, pemain siapapun itu, pemain luar negeri, tapi pasti ada di titik terjenuhnya. Gimana caranya untuk Ya, tetap itu menjaga semangat itu? Harus dengan jaga, kayak kita sukanya hobinya apa, kayak sekarang alhamdulillah saya suka hobinya padel, suka hobinya golf, suka hobinya motoran. Jadi di sela-sela itu kita harus bagi-bagi waktu lah. Terus sama istri juga harus kita spare waktu juga. Jadi nggak gitu terus gitu ya, nggak melulu dengan bola ya. Nggak menonton sama dengan bola, karena kalau kita menonton dengan bola takutnya jenuh, malah jadi nantinya kita nggak maksimal di lapangan gitu. Ya, apalagi Beckham kan mengawali dari kecil, betul. dan sekarang udah berapa Ya tahun betul, gitu jadi kan. saya juga kan lebih nanya ke psikolog juga kan, bagaimana sih untuk mengatasi ini, karena alhamdulillah kebetulan di tim Persib itu ada psikolog juga. Jadi kita bisa menanyakan itu gitu, menanyakan tentang bagaimana sih caranya kalau biar kita, kan pastilah karena 1 tahun tuh full kan kompetisi itu, mulai dari latihan kita ketemu sama orang sama, terus kita nanti makan juga ketemu juga, dia lagi ya. Iya, jadi gimana sih titik bisa nggak jenuh tuh, kadang ada bondingnya juga, terus kita ada sesi gamenya juga, jadi benar-benar kita harus ada sela-sela itulah, jangan sampai kita di situ aja, jadi jangan sampai jadi nantinya malah boring gitu. Punya grup berarti itu teman-teman tim yang nggak ada pelatihnya tapi. Betul. Jadi kita bukan ngomongin pelatih ya. Jadi kita kadang ngajakin untuk kapan nih makan-makan, misalnya minggu ini kita makan di rumah ini siapa gitu. Kita kadang kalau bahasa Sunda tuh ngeliwat lah. Jadi kita bonding tuh di situ, tim tuh kadang kita silaturahmi lah, kadang kan mempererat tim itu kan nggak hanya bermuluk di lapangan aja gitu, di luar lapangan pun itu lebih penting gitu. Kirim stiker lucu gitu. Makanya itu penting adanya sebelum ada kompetisi kan, ada TC dulu. Betul itu, karena itu kenapa kita ada TC kan, alhamdulillah kemarin kita bisa TC di Thailand. Kita juga mempererat tim karena kita kebetulan tim ini baru banget kan, banyak pemain yang keluar juga dan banyaknya pemain yang masuk, tentunya nggak mudah menyatukan tim dengan hampir 15 pemain baru gitu. Jadi tapi kita alhamdulillah masih tetap berada di jalur juara. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih kan saat ini Abekam menjadi salah satu kapten juga untuk Persib Bandung, debut saat lawan Arema FC ya. Waktu itu menjadi kejutan juga karena
wah pas lihat DSP yang C-nya Beckham Putra nih gitu. Nah gimana sih waktu itu perasaannya debut sebagai kapten, pemain muda dan juga harus menjadi kapten untuk pemain-pemain yang lebih senior ya bisa dikatakan secara usia gitu. Nah gimana perasaannya? Ya kaget juga sih awalnya karena Mark waktu itu kebetulan lagi injury, lagi cedera, dia nggak bisa bermain waktu lawan Arema, dan pelatih itu nanya juga ke Mark siapa yang bisa gantikan kapten, karena kebetulan harusnya sih Teja, karena kan pelatih juga dia nggak terlalu senang lah kalau goalkeeper nggak nyaman lah, nggak nyaman karena kan kita kapten tuh harus nanya ke wasit untuk Wasit ya, tidak karena, terlalu di belakang juga. ya, jadi kalau misalnya kiper harus nanya ke depan juga nggak etis, terlalu jauh juga, jadi lebih baik pemain katanya. Ya udah, terus pemain paling lama siapa di sini di tim dan bisa, maksudnya dia bisa dipengerti sama rekan-rekan, terus dia disegani sama rekan-rekan. Udah Beckham aja, karena Beckham juga bisa penyambung lokal dan asing juga, dan alhamdulillah. Terus dia tanya gimana? Ya kalau saya dipercaya kenapa enggak gitu. Dan saya sebagai asli Bandung juga bangga lah bisa mewakili rekan-rekan juga, bisa mewakili ya tim kebanggaan saya tersendiri gitu. Jadi saya sangat senang bisa dipercaya jadi kapten, karena nggak mudah juga bisa kapten di usia masih muda lah, tergolong muda, bisa memimpin rekan-rekan kayak ada Tom Aye, ada Federico Barba yang benar-benar mereka udah pengalamannya begitu banyak juga. Jadi saya juga belajar dari mereka juga untuk bagaimana sih untuk memanage tim ini dengan baik, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang alhamdulillah mulai berjalan dengan oke. Pada awal-awalnya emang agak struggle lah, agak wah bingung gitu. Harus nanya ke wasit. Tiba-tiba harus nyamperin wasit. Tapi sebelumnya itu belum ada susunan kapten pertama, kapten kedua. Beckham masuk nggak? Waktu itu kan karena ada Adado kan. Oh iya, termasuk ya. Ya, ada 4 biasanya. Ya, dulu tuh saya tuh terakhir lah masih oke lah, karena masih muda kan. Terus Adado dipinjemin kan, Haji dipinjemin ke Bayangkara. Terus Abo juga, udah Beckham aja. Tadinya Febri dulu kan, karena Febri lebih senior kan, Febri itu lebih senior. Terus ada Bang Jupe juga, karena sekarang jadi asisten coach juga kan, jadi ya udah. Beckham. Ya, persoalannya kan siapa yang bermain. Kan, ya itu betul, karena kan persoalannya yang bermain di lapangan siapa kan, dan nggak mungkin juga katanya kalau pemain baru ada kapten kata coach Pujando, karena lebih mengenal karakter tuh yang udah lama kan, pasti tim tuh harus tahu yang gimana, jadi yang bisa nyambungin asing dan lokal tuh kan agak sulit juga kan, karena kan perbedaan bahasa, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit lah bisa untuk berkomunikasi, karena di dalam tim itu komunikasi itu penting lah, karena kadang kalau kita tim komunikasinya kurang juga nggak akan jalan dengan lancar lah, karena locker room itu nomor satu juga sih. Nah itu dia, ngomong-ngomong soal locker room, pasti kan berbeda musim ini dengan musim lalu, apalagi dengan kedatangan pemain-pemain seperti Tom Hai, Federico Barba tadi setelah disinggung, dan pemain lainnya didominasi juga, bahkan kayak hampir separuh lebihnya itu adalah berlabel timnas gitu, mau timnas di Eropa, bahkan Federico Barba juga pernah main di timnas Italia gitu. Jadi seperti apa sih pemain-pemain mahal tersebut gitu mempengaruhi locker room, terutama bagi Etam dan juga pemain-pemain muda lain gitu? Ya sangat membantu banget lah, karena mereka tuh punya pengalaman yang sangat banyak banget di Eropa, karena kita sebagai pemain lokal juga belajar dari mereka bagaimana dia memanage dengan baik di pertandingan, di latihan juga. Jadi latihan tuh semakin intens juga, semakin kualitasnya juga semakin terjaga. Dan kita bisa lihat lah di kandang kita asal tidak bisa ada yang mengalahkan juga, alhamdulillah. Imbang aja tidak kan? Ya sampai sekarang, maksudnya sampai pekan ke-25 kan ke-25 belum terkalahkan juga di kandang, dan cuman baru kebobolan 1 juga waktu di lawan Borneo ya. Dan itu jadi acuan juga buat kita bahwa kita tuh adalah tim kuat, dan kenapa itu bisa, karena kita mempunyai pemain-pemain yang sangat bagus juga. Kita punya pemain yang berkualitas dan punya locker room yang sangat bagus juga. Oke, nah Aetam ini kan memulai karir dulu dari sebutannya julukannya Wonder Kid sampai sekarang udah jadi kapten. Nah sekarang ada bibit-bibit baru ya, dari yang paling bisa dibilang paling juniornya sampai sekarang udah punya junior baru. Nah itu gimana sih Aetam melihat calon-calon bintang baru yang ada? Ya saya selalu tekankan juga ke junior yang baru naik juga. Ada Najril yang kita tahu dia main di Piala Dunia kemarin U17. Saya selalu tekankan jangan terlalu besar kepala lah, karena
kadang udah main di Persib udahlah. Itu. Ya itu janganlah, karena di Persib tuh kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita sebagai lokal tuh bahwa kita tuh punya kemampuan, kita buktiin aja di lapangan gitu. Nggak usah harus gimana yang penting kita fokus di lapangan, dengerin kata pelatih, dengerin kata senior gimana, karena kalau kita nggak mau dengerin karena kita udah main di Persib nih, udahlah mau main mau enggak, udah amat, yang penting udah ada di tim Persib, ya itu nggak akan maju gitu. Saya tekankan kita harus bersaing, kita harus keluarin kemampuan kita tunjukkan ke pelatih bahwa kita layak ada di tim ini. Nggak hanya cuman menghiasi aja gitu bahwa kita cuman ada di Persib, dan itu akan bisa, maksudnya akan berkembang gitu. Kalau punya pikiran kayak gitu, saya tekankan kamu harus bersaing, berani, jangan takut. Kalau misalnya mau ditegur, tegur aja. Karena kalau misalnya kita takut gitu, ya segan di sini, ya gimana mau berkembang gitu. Makanya saya selalu untuk nanya-nanya ke senior, ke Bang Jupe kan. Ada Bang Jupe, ada Haji, terus ada siapa yang senior, tanya aja apa sih kurangnya saya, apa sih yang harus ditingkatkan dalam latihan misalnya. Terus kita nanya aja ke pelatih, coach apa yang kurangnya saya, apa yang harus ditingkatkan. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa jadi berkembang lah di tim ini, jangan sampai hanya stuck di situ-situ aja gitu. Saya selalu tekankan itu ke pemain muda, karena saya juga pernah ada di posisi itu. Bagaimana cara berkembangnya juga, dengan alhamdulillah sekarang bisa bermain reguler juga di tim. Alhamdulillah bisa jadi salah satu yang bisa diandalkan juga. Semoga saya terus bisa konsisten. Karena pemain muda itu sangat susah konsisten karena masih labil lah, mungkin secara usia juga belum matang kan, karena harus kadang ada masalahnya karena lihat bobotoh penuh, jadi langsung canggung gimana, itu karena ya itu tekanan di sini tuh lebih besar lah. Sangat besar. Dulu Beckham kan berawal dari, termasuk kan ada slot U23 itu, termasuk Beckham kan? Enggak. Enggak ada. Belum ada ya? Jadi sempat ada U23 zamannya kakak saya Jola sama Perwi itu masih ada U23, terus sempat dihapuskan. Oh gitu. Saya baru masuk, jadi benar-benar bersaing banget. Iya, kan beda kan, seperti yang dirasakan pemain U23 sekarang kan beda berarti ya. Ya beda banget, jadi saya tuh benar-benar bersaing sama pemain senior gitu. Jadi ya beda banget lah, lebih kerasa gitu persaingannya juga. Jadi lebih pride gitu. Bukan lewat voucher. Iya. Takut loh ngomongin voucher ya. Nah, ini ngomong-ngomong Terlalu nih. sensitif ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kemarin juga baru aja dirilis 41 pemain timnas Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk persiapan FIFA Series ya, dan nama Beckham Putra kembali kita ucapkan selamat dulu. Nah, kalau sekarang dikasih taunya nggak lewat telepon saat lagi OTW lagi. Sekarang udah lewat surat dulu, pertama lewat surat, dan ada WhatsApp juga untuk dia ucapkan selamat bahwa benar terpilih dari skuad Untuk di FIFA FIFA Series nanti di tanggal 27 sama 30. Dan ini adalah kesempatan yang bagus dengan kepelatihan yang baru juga dari John Edman. Semoga bisa menjawab kepercayaan, karena tidak mudah bisa masuk ke skuad sekarang yang notabene-nya banyak pemain diaspora, banyak pemain berpengalaman. Tapi alhamdulillah coach masih bisa percaya ke saya. Yang terpenting saya selalu tekankan, timnas adalah bonus, karena yang terpenting saya memberikan yang terbaik di setiap pertandingan Persib. Dan ini kan masih sementara, 41 masih sementara. Dan gimana nanti? Ya semoga harapannya ya bisa masuk skuad, karena nggak mudah juga. Sudah masuk ke 41 aja sudah bagus. Karena ini adalah national team, adalah panggilan negara juga. Ini adalah penting buat karir saya, bisa jadi masa depan juga. Nah ini kan kalau berkaca pada panggilan terakhir yang di kualifikasi Piala Dunia, kita tahu bersama bagaimana tekanannya sangat besar banget, apalagi kepada seorang Beckham Putra gitu saat itu. Dan ada nggak sih maksudnya sekarang kayak mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi itu semua, karena rasa-rasanya kok kalau ngomongin Beckham Putra sorotannya jadi gede banget gitu. Apakah itu ada latar belakang Persib atau enggak? Iya itu dia makanya. Pastilah special Persib itu pasti gede banget. Jadi orang-orang pasti membicarakan. Ya pasti lah pemain bintang itu jadi dibicarakan. Jadi kenapa Kalau harus Pink jadi wajar ya? Ya jadi wajar aja ya. Yang penting bagaimana ya saya profesional aja. Saya lakukan dengan yang seperti saya biasa. Nggak usah pikiran angin lalu lah itu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting fokus kita di timnas maupun di Persib, dan kita buktikan aja di lapangan gitu. Kita juga sekarang
lagi ada di papan juara Papan atas. papan atas juga, dan menuju juara dan hat-trick. Itulah Amin. jadi kita jadi ya sejarah di Liga Indonesia bahwa kita jadi tim pertama yang hat-trick. Tapi ya amin. Amin. Secara umum kan Beckham selama ini kan dalam tanda kutip musuh bersama lah kan, di media sosial, bagaimana komentar-komentar. Selama ini ngebaca nggak sih komentar-komentar seperti itu? Ya itu ya saya itu yang tadi saya bilang, saya hanya fokus untuk di lapangan aja. Jadi nggak dibaca. Ya dibaca ya, tapi ya Ya itu udah lalu aja gitu ya. ya udah aja, karena kalau kita balas juga kita nggak akan ada habisnya. Iya. Jadi mereka juga pasti capek sendiri. Jadi ya udahlah, ngapain juga. Yang penting nggak nggak ganggu keluarga saya, nggak ganggu aktivitas saya, ya udah. Itu angin lalu, itu jadi exposure bagus juga buat saya. Iya. Iya, dan iya ya, jadi engagementnya naik ya. Beckham Putra. Itu kenapa saya bisa kayak gitu ya, menaikkan engagement aja bagus. Tuh, endorsement jadi makin banyak ya, Ayah. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong juga nih, saat ini Persib Bandung udah ada di puncak klasemen 57 poin. Selamat sedikit lagi Alhamdulillah. sekitar 10 atau 11 pertandingan terakhir ya, berarti 9 menang. 9 Bismillah. pertandingan lagi, udah tinggal sedikit lagi menuju hat-trick juara nih. Amin. Punya nazar nggak sih, Ya? Kalau hat-trick juara najarnya apa ya? Sebelum-sebelumnya ada nggak? Tahun Kalau lalu dua kemarin musim sebelumnya? umroh sih. Umroh. Kemarin umroh, dan alhamdulillah bisa naik hajiin orang tua tahun lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan itu kebuktikan langsung kepanggil timnas. Itu kan jadi ya mungkin Allah jadi kasih jalan lah. Dan semoga di tahun ini bisa kalau juara ya bisa bermanfaat bagi orang banyak juga. Insya Allah saya juga sekarang alhamdulillah punya yayasan juga kan. Jadi semoga bisa makin membantu orang-orang banyak yang membutuhkan lah, karena di Indonesia ini bukan hanya ya saya di sektor Jawa Barat ini kan, khususnya Jawa Barat banyak yang tidak mampu lah, orang yang kita harus bantu, dan semoga Persib juara dan saya bisa Oke. membantu. Jadi nazarnya belum ada. Belum ada. Kita tagih ya. Kita tagih, datang lagi ke sini ya, kita tagih. Insya Allah. Nah, ini ngomong-ngomongin soal seorang Beckham Putra ya, ternyata Beckham Putra ini bukan hanya seorang pesepak bola gitu. Mungkin semua banyaknya orang di Indonesia tahu Beckham Putra adalah seorang pesepak bola, tapi Beckham Putra ini juga adalah seorang mahasiswa ya, menempuh S1 juga ya, masih jalan. Baru lulus. Baru lulus Udah ya. lulus ternyata. Lalu juga ada sebagai seorang pebisnis juga, punya line bisnis Etam Apparel ya, dan yang terbaru juga mungkin belum banyak orang tahu, ada seorang pegiat sosial. Karena Beckham Putra ini baru saja ya mendirikan yayasan Riksa Buana Mandiri. Nah, kabar yang saya baru tahu tuh terakhir yang menanam pohon ya, Ya, di betul. alma mater sendiri ya, SMA di Negeri 22 Bandung. di SMA Negeri 22 Bandung. Nah, boleh dong diceritain Beckham ini tuh apa sih gitu? Ya ini tuh kayak, karena kebetulan juga saya sering punya kegiatan sosial dan saya senang, dan alhamdulillah sekarang saya sudah mendirikan yayasan Riksa Buana Mandiri. Saya sebagai ketuanya. Di sini saya juga lebih mengembangkan di bidang mulai dari kesehatan, pendidikan, sama penanaman pohon juga. Jadi saya juga bisa untuk nanti ke kayak yang membutuhkan juga, saya bisa bantu juga di sektor itu. Jadi bukan hanya kita peduli lingkungan, tapi kita peduli di pendidikan, kesehatan yang benar-benar kita membutuhkan, kita insya Allah support. Oke. Inspirasinya dari mana sih kepikiran kayak? Ya kayaknya inspirasinya ingin karena bikin yayasan. saya juga mungkin lebih senang berinteraksi sama orang-orang banyak juga, dan saya lihat banyak yang orang membutuhkan itu. Kenapa sih saya nggak langsung terjun aja gitu untuk bisa mendirikan yayasan? Karena mendirikan yayasan juga kan harus butuh surat izinnya, harus lengkap, harus dengan sertifikat juga harus jelas. Jadi nggak asal bikin gitu, karena nggak mudah gitu untuk membuat ini. Jadi saya juga punya tim juga sekarang alhamdulillah yang selalu bantu saya untuk memonitor juga saya, karena jadwal saya padat juga lumayan. Jadi saya selalu monitor tim bagaimana untuk spare waktu lah, untuk kapan kita waktunya untuk tanam pohon, kapan kita waktunya untuk kita nanti ke pendidikan, kapan kita harus ke kesehatan juga. Jadi kita step by step lah. Jadi kebetulan kita udah punya roadmap juga untuk 1 tahun ke depan. Nah, mengenai nama, kenapa nggak menonjolkan nama Beckham yang sudah Ya, dikenal orang gitu? karena mungkin tidak terlalu menonjolkan tuh, karena ini kan yayasan gitu, jadi nggak terlalu menonjolkan. Tapi kita lebih menonjolkan karena saya sebagai ketua juga kan, jadi
lebih ke orang nggak terlalu tahu juga. Oke, langsung aja. Anaknya humble, jadi show don't tell. Ya, gitu. Apalagi kalau Maprok kan punya ya, juga fondasi. ya kan? Marco Foundation, Maprok tapi juga punya. saya lebihnya ke nanti aja lah, saya biar Oke. nanti yang lebih. Oke, nah kenapa kemarin memilih, berarti salah satu benchmarknya perkenalannya adalah melalui Ya, Tanah Pohon di menanam SMA pohon juga. 100%. Boleh diceritain saat itu? Ya karena kebetulan karena kita kan, saya sebagai atlet juga, atlet profesional, butuh oksigen. Hmm. Ini salah satu tujuan saya juga karena nanam pohon tuh itu adalah hal yang sangat mudah banget, tapi orang banyak tuh nggak tahu, padahal kita menanam pohon tuh mendapatkan oksigen yang begitu sangat banyak, karena kita kan hidup tuh butuh oksigen. Betul. Kalau kita semakin banyak pohon juga, semakin banyak oksigen yang dikeluarkan. Ini jadi bermanfaat bagi bukan hanya saya, tapi buat orang banyak lah, itulah. Kenapa saya tujuannya menanam pohon. Terus tadi kan disinggung udah bikin roadmap. Nah, Ya, rencana terdekat ini dari yayasan seperti apa? Kebetulan besok tuh ada acara sama anak yatim, berbagi dengan, kebetulan collab sama Etam Apparel juga, sama yang apparel saya. Besok ada rencana ke yatim piatu lah, ada di daerah Kota Bandung, untuk memberikan donasi juga buat mereka, karena ini jadi bagian dari kita juga, dan bagian dari Etam Apparel juga. Kebetulan nanti ini jadi menyambung ke Etam Apparel, yayasan ini. Untuk kebetulan saya juga punya event juga di Etam Football Challenge yang sudah berjalan di bulan Januari, akhir Januari sama Februari kemarin, dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan kebetulan itu juga punya 1 tahun ke depan untuk kalendernya, ada beberapa series karena itu di usia muda juga. Oke. Dan itu jadi roadmap juga di yayasan, karena itu adalah pengembangan pemain muda juga. Kenapa saya senang, karena ini jadi mimpi saya juga, bisa mengembangkan pemain muda lah di Indonesia, karena butuh wadah juga, karena pemain di Jawa Barat itu sangat banyak. Saya juga pengen mengembangkan itu juga. Jugglingnya gimana ya? Kok kayak nggak kebayang gitu? Kegiatannya banyak banget, latihan aja udah tiap hari, mana sekarang Luar malam. biasa sibuk. Iya, itu gimana? Maksudnya juggling antara hari ini Ya. rapat yayasan, besok latihan. Ini Ya itu apa nih? kita harus, makanya saya punya tim mulai dari di Etam Apparel tuh saya punya tim eventnya juga, ada tim apparelnya juga, di yayasan juga ada timnya juga, ada tim medianya, terus ada tim penjadwalannya. Jadi kita bagi-bagi waktu lah. Saya juga kasih jadwal, ini jadwal saya, coba tuh aja disesuaikan jadwal saya Iya. dengan kesibukan saya juga selalu menyempatkan lah. Meskipun nggak lama, tapi saya selalu hadir. Berarti untuk- selalu in hand ya, Yes, betul. nggak melepas kayak Ya, udah kita bikin karena lepas. saya juga pengen ikut terlibat terus, karena juga saya nggak mau cuman ada nama saya juga Iya. cuman ada nama di situ, tapi saya juga harus terlibat dalam roadmap-nya itu gitu. Jangan sampai hanya ya udahlah nama aja, tapi saya nggak mau. Jadi saya tetap terlibat untuk lihat bagaimana perkembangannya juga, kan kita juga harus tahu apa sih kurangnya, nanti juga kan ada evaluasi apa yang harus ditingkatkan gitu. Kayaknya kalau Aetam nanti udah bosan, kita jadi pemain bola, nyalon aja. Kota Bandung gimana? Soalnya udah kayak sosialnya semuanya, dapat, ya. punya visi, pengen mengarah ke pemain muda. Udah, ini tinggal cari di tanggal dan waktunya. Oke, nih, oh ya, Etam Apparel juga ya. Nah, ini kan salah satu bisnis fashion, bisa bilang fashion lah, dan fashion olahraga, jersey dan lain sebagainya. Banyak gitu pemain-pemain bola udah nggak asing untuk membuat bisnis di lini ini gitu, di lini apparel. Nah, Etam juga terjun di sana. Nah, gimana sih kalau dari Etam sendiri cara bikin sih bisnis Etam Apparel ini tuh bisa sustain gitu? Ya karena sistemnya sih lebih menarik aja, karena kita banyak kolaborasi juga, dan alhamdulillah responnya positif dari berbagai kalangan, mulai bukan Boboto aja, mulai dari semuanya lah, karena kan kita Boboto tuh nggak hanya di Bandung, Jawa Barat, tapi internasional banyak banget. Alhamdulillah responnya positif, dan alhamdulillah kita banyak juga masukan-masukan yang kita serap juga dari kawan-kawan juga, dan alhamdulillah semakin berkembang juga. Sekarang sudah makin orang tahu juga apa sih Etam Apparel itu sekarang. Jadi Etam Apparel itu adalah custom jersey untuk komunitas kayak klub bola, dan semoga ke depan bisa sponsorin Liga 2 atau Persib sendiri. Kelmanya permisi, ini ada Etam Apparel mau lewat. saingan. Iya. Oke, nah Giri, next nih Etam, setelah perbincangan seru kita bakal main game ya Boleh, Etam. Kita udah Tapi siapin satu hadiah. pertanyaan dong. Oh boleh, masih tanya-tanya, boleh. Satu aja. Boleh. Aman. Enggak, selama ini kan Etam lebih Persib gitu kan.
walaupun sebelumnya saya dengar ada peluang sebelumnya ya, ada peluang ke luar negeri ya? Enggak. Oh, Ke Bali United katanya. Dulu waktu masih usia Muda, berapa? ya. Masih usia muda. Dan kalau boleh tahu sekarang kalau memilih dari 17 tim selain Persib itu pengen di tim yang mana? Nggak sih, nggak ada. Nggak. Karena ya apalagi kita main di tim Persib tuh udah paling top performance ya. gitu. Main bola tuh main di Persib tuh udah paling top performance, dan kita bisa lihat 2 tahun betul-betul kita bisa jadi juara ini ya. Kita membuktikan bahwa kita adalah tim terbaik di Tapi kalau keluar negeri? Oke lah kalau kita Pak Bojan nih anaknya nih. Tapi emang sempet kan musim lalu ya udah pesat terkabar udah masuk radar bursa transfer dan lain sebagainya. Oke, next kita akan main game itu tebak nama pemain Persib. Kita lihat segimana kenal Etam dengan para pemain Persib Bandung, tapi lewat gambar nih. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Abe kan bisa tebak gak ini siapa? Pemain itu yang kartun. Oh, ini Tom Haye. Betul. Nah, ini contoh doang. Nextnya masih ada. Satu. Disuruh pusing sendiri aja ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti satu pertanyaannya 15 detik. Tim kita bakal hitungin waktunya, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya ini. Boleh, waktunya dari sekarang. Itu gambar apa itu yang pertama itu? Oh, itu kurma. Oh, ini Jawa, kok Jawa. Oh. Next. Wah. Ya apa? Ali Sugigi. Oh, Elis Gigi kenal dia. Oh, Eliano itu. Betul. Kita lihat lagi next. Meja. Oh, Teja Pakualam. Kita lihat. Betul. Next, masih punya? Oke, masih ada. Apa ini? Ini makanan apa? Ramen. Ramen. Itu apa ya? Oh, ini. Sepil. Ya, thank you, Ramon, thank you. Ramon, thank you. Oke, ini terakhir ya, boleh. Nah, ini ada clue-nya. Oh, tol ini, Baros. Oh, Film Baros. Dari situ aja udah ketahuan. lokasinya di Baros ya. Aku udah sempat lihat ya. Memang Abekam tahu ya kalau ini lokasinya di Baros. Oke, tepuk tangan dong buat Abekam. Aku izin out frame sebentar karena hadiahnya ini udah disiapin spesial dari Tribun Jabar Terima untuk kasih. Abekam. Boleh. Selebrasi kayak ini dulu dong. Iya. Mantap. Terima kasih Tuh. banyak. Hei. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama. Ini ada gambar Abekam dengan selebrasi mahalnya. Berapa juta? Masih ingat gak tuh? 75 juta. Oh, ini pertama ya? Iya, ini yang pertama waktu di kandang lawan ya saat itu di. Tapi nanti kira-kira mau melakukan hal seperti itu lagi nggak? Kan kita tahu, semoga aja kita udah juara di sana. Oh, amin. apa tadi? Biar dapat honor ya gitu. Ya. Oke, sebelum kita tutup, terakhir Abekam apa sih harapan dan juga harapan untuk Abekam sendiri di luar maupun di dalam lapangan sepak bola? Ya, harapan saya sendiri ya yang terdekat pastinya. Saya harap saya di timnas juga bisa memberikan yang terbaik karena saya perwakilan dari tim Persib. Semoga bisa memberikan segalanya untuk negara ini, dan harapan keduanya ya semoga kita bisa hat-trick. Amin. Itu adalah tujuan kita, dan sekarang ada lagi di puncak, semoga bisa terrealisasi. Dan harapan di luar lapangan, semoga saya bisa bermanfaat bagi orang banyak dan khususnya orang yang membutuhkan. Itu adalah tujuan saya. Amin. Ya, boleh dong tepuk tangan teman-teman buat Abekam. Keren banget sekali lagi ya, Etam. Terima kasih banyak ya udah main-main di sela kesibukan. Sebentar lagi lawan Borneo. Dalam jaraknya dekat banget. Nanti Tapi kita yang pasti Lebaran masih di puncak. Tuh. Lebaran masih di puncak Masih ya. puncak. Lebaran masih gini. Terima kasih ya Abekam sudah main ke studio Tribun Jabar, dan Boboto juga Tribuners. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Bye. Dadah!